Pak, Bu, perkenalkan nama saya Rizla Kisida Mayandi, NPM 1951486. Di sini saya akan melakukan prakonseling ataupun konseling dan komunikasi kepada pasien HIV ataupun AIDS. Permisi. Ya, permisi Bu, silakan masuk. Pagi Sus, Pagi Ibu, kalau boleh tahu Ibu namanya siapa ya Bu? dengan Ibu Sofi. Bisa dipanggil apa Ibu? Sofi. Oh ya, kalau dapat kedatangan Ibu ke sini, gimana Bu? Jadi gini Sus, saya kesini untuk mengetahui apa sih sebenarnya AIDS. Oh, jadi gini ya Bu ya, saya mulai menjelaskan ya. Jadi AIDS itu merupakan sebuah penyakit yang menyerang sistem imun tubuh manusia ini Bu. Jadi ketika Ibu terkena AIDS ini, imun tubuh Ibu ini tidak akan bekerja secara optimal dan dapat menyebabkan penderita itu komplikasi gitu Bu. Oh, ternyata penyakit ini menyeramkan sekali ya Sus ya. Iya betul Bu. Lantas penyebab dari penyakit ini apa ya Sus? Jadi penyebab dari penyakit AIDS ini sendiri yaitu dari virus HIV nya Bu ya. Dan virus HIV ini ada dua penyebarannya Bu, melalui darah maupun melalui cairan kelamin. Jadi ini disebabkan oleh virus HIV ya Sus? Iya benar sekali nih Bu ya. Jadi untuk tambahannya saya ingin menambahkan ya. Jadi selain dari dua hal yang tadi saya sebutkan, bahwa HIV ini juga dapat menyebar dari perilaku tidak sehat. Seperti contohnya kan kita di kalangan remaja ini sekarang banyak sekali remaja yang melakukan pergaulan bebas, rokok, minum minuman beralkohol ataupun sebagainya ya. Jadi mengapa saya katakan demikian? Karena pengguna ketiga barang-barang tersebut itu yang dinamakan namanya pergaulan bebas Bu. Jadi perokok maupun minum beralkohol juga dan pemakaian narkoba itu dapat namanya terinfeksi oleh HIV. Kalau begitu bagaimana ya Sus terkena HIV dengan narkoba? Nah, untuk pemakai narkoba ini sendiri ya Bu, bisa terinfeksi HIV. Karena kan narkoba itu digunakan pada jarum suntik, dan apalagi jarum suntik itu berharga sangat mahal ya. Nah, karena berharga sangat mahal dan malangnya juga, suntikan tersebut juga dapat menyebabkan banyak pengguna yang memakai jarum suntik secara bergantian. Jadi jarum suntik itu tidak steril kan Bu ya ketika dipakai, jadi membawa darah orang yang terinfeksi oleh HIV. Oh, jadi pergaulan bebas tidak lepas dari penyebaran virus ini ya Bu ya? Nah ya betul sekali ya Bu ya, karena kan zaman sekarang anak remaja itu cenderung kan bersifat lebih ingin tahu ya Bu ya. Dan juga kan terkadang kita juga lupa untuk memberitahu anak-anak kita atau bagaimana tentang pergaulan yang bebas itu seperti apa. Contohnya nonton video yang sebenarnya itu dilarang tapi mereka masih menonton gitu Bu. Jadi bagaimana cara kita selaku orang tua agar putra-putri kita terbebas dari seks? Nah, jadi salah satu caranya ya Bu ya, agar putra-putri kita itu tidak salah informasi, ya lebihnya kita sebagai orang tua untuk menyeleksi informasi lah yang ada ya. Jangan kita tidak mendampingi anak-anak kita ketika dia menonton film-film yang kita tidak tahu seperti apa filmnya, contoh nonton berita. Mereka kan tidak tahu dalam menyeleksi informasi ya Bu. Jadi sebaiknya kita sebagai para orang tua yaitu mendampingi mereka untuk mengawasilah setiap konten-konten yang orang dewasa yang mereka lihat. Selanjutnya mengenai HIV dan AIDS ini, Sus, ada nggak sih tanda-tanda dan gejalanya? Sebenarnya untuk HIV sendiri nih ya, itu tidak tampak dari gejalanya, tapi lebih tampak ke AIDS-nya. Sedangkan gejala AIDS kan yang pertama itu berat badan menurun secara drastis, dan juga demam tinggi yang berkepanjangan, batuk yang berkepanjangan, dapat mengakibatkan penyakit kulit dan yang lainnya ya Bu, yaitu penyebab penyakit AIDS itu sendiri. Jadi selain hal itu juga, tentu juga untuk menghindari AIDS nih ya Bu. Jadi kita menghindari penyebab yang telah disebutkan tadi saya barusan, bahwa jika pelaku kita mendapati tingkah laku yang tidak sehat maupun memakai narkoba, sebaiknya kita juga melakukan ataupun memeriksakan ke VCT. Jadi VCT itu seperti kayak tes HIV gitu ya Bu ya, pada tenaga kesehatan terdekat, ada di puskesmas maupun ada di yang di rumah sakit gitu Bu. Lalu apa sih VCT HIV itu Sus? Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan ya Bu. Jadi VCT itu merupakan sebuah layanan tes HIV yang secara sukarela yang disertai dengan pra-konseling dan pasca konseling juga gitu. Nah, jadi saya perlu tambahkan lagi ya Bu. Jadi penularan HIV atau AIDS ini juga hanya melalui darah, cairan kelamin, atau juga hubungan
hubungan seks, jarum suntik, dan satu lagi yaitu ASI ibu pengidap HIV dan AIDS. Jadi selain 4 hal di atas itu tidak termasuk dalam penularan HIV ya, seperti misalkan kita makan bersamaan, tempat tidur bersamaan, terus ngobrol berdua seperti ini tidak termasuk dalam kita terkena penyakit HIV atau AIDS itu sendiri gitu Bu. Oh begitu ya Sus. Lalu ada tambahan lagi nggak Sus? Ya, jadi di sini saya mau berpesan aja ya agar kita tetap menjalani komunikasi juga dan dengan orang AIDS ataupun ODA ya, karena penyakit AIDS ini juga kan sangat mematikan. Alangkah baiknya kita tetap juga mendorong atau mensupport ODA ini sehingga hidup seperti orang normal lainnya Bu gitu. Oh iya Sus, saya sudah mengerti. Mungkin ada yang ingin Sus sampaikan untuk saya atau di luar sana yang Ya, jadi saya mau berpesan lagi ya Bu ya, stop seks bebas, jauhi narkoba dan kuatkan iman begitu Bu. Iya, Sus. Baiklah Sus, terima kasih atas waktunya. Sekarang saya sudah mengerti apa itu HIV dan AIDS. Ya, terima kasih juga Bu sudah meluangkan waktunya ya selama 15 menit tadi. Iya, Saya selaku Dokter Sinta mengucapkan terima kasih karena Ibu sudah datang ke sini. terima kasih Sus. Ya, sama-sama Mbak. Selamat pagi Bu. Pagi Sus, silakan masuk. Apakah benar ini dengan Bu Dea ya? Benar Oh, ya, Sus. berikan saya dulu ya Bu ya. Iya Sus. Kalau boleh saya tahu nih ya Bu ya, bagaimana kondisi Ibu hari ini Bu? Jadi Sus, saya masih merasakan batuk dan mengeluarkan darah. Dan saya masih merasakan kulit saya merasa gatal. Oh iya Bu, dilihat dari rekam medik Ibu hari ini ya, kalau saya lihat berat badan Ibu menurun drastis ya Bu ya. Iya Sus, benar saya juga merasakan turun berat badan saya turun drastis dan ketika saya melakukan aktivitas semuanya merasa lemas. Oh gitu ya. Kalau boleh saya tahu pekerjaan Ibu apa nih Bu? Saya membuka salon Sus. Iya, sebelumnya apakah Ibu pernah memakai narkoba gitu Bu? Tidak Sus. Iya. Apakah Ibu pernah berganti-ganti pasangan Bu? Iya Sus, sebelumnya saya membuka salon dan saya bekerja sebagai PSK dan saya juga dulu sering berhubungan dengan sesama jenis atau laki-laki Sus. Begitu ya Bu ya. Saya sarankan untuk Ibu tes HIV nih Bu. Kenapa Sus? Kenapa saya harus melakukan tes HIV? Nah, kalau dilihat dari keluhan Ibu hari ini ya Bu ya, kemungkinan Ibu ini terkena HIV nih Bu. Saya tunjukkan kertas rekam medisnya dulu ya. Jadi gitu ya Dok. Iya, jadi di sini apakah Ibu bersedia nih ya Bu untuk melakukan tes HIV? Jika Ibu bersedia, tanda tangani informat yang tadi saya berikan gitu. Baiklah Dok, saya bersedia untuk dites. Baik Ibu, saya tunggu ya Bu ya. Baik Sus. Nah, bagaimana Ibu? Apakah sudah keluar hasil tesnya Bu? Sudah Sus, ini hasilnya. Oh ya, boleh saya lihat ya Bu ya. Ya Sus. Oh ya, jadi dari hasil tes di sini bahwa Ibu ini positif mengidap HIV nih Bu. Tapi sebelumnya apakah Ibu sudah mengetahui Bu HIV itu apa Bu? Sudah Sus, saya tahu HIV itu disebabkan karena hubungan seksual ya Sus. Nah iya, salah satunya penyebabnya itu karena hubungan seksual. Tapi HIV itu sebenarnya disebabkan oleh virus Bu, virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Karena sistem kekebalan tubuh kita ini diserang oleh virus, maka akan dengan mudah nih penyakit ini masuk ke tubuh Ibu seperti TB dan hepatitis yang sedang Ibu alami nih Bu. Sus, apakah saya bisa sembuh Sus? Soalnya saya sangat terpuruk banget Sus. Nah, sampai saat ini ya Bu, HIV ini belum dapat disembuhkan. Tapi nanti saya akan berikan obat, yaitu antiretrovirus yang dapat membantu untuk memperlambat perkembangan virus dalam tubuh Ibu. Jadi, obat ini harus diminum seumur hidup Ibu. Apakah ada pertanyaan lagi nih Bu? Saya sudah jelas Sus, tapi bagaimana saya menjelaskan kepada keluarga saya Sus? Nah, jadi kalau begitu, apakah Ibu mau saya bantu untuk menjelaskan ke keluarga Ibu? Jika Ibu mau, besok Ibu harus membawa keluarga Ibu ataupun saudara Ibu atau ini ya kakak kandung Ibu sendiri. Baik Sus, nanti saya bicarakan lagi dengan keluarga saya ya Sus. Baik Ibu. Selamat siang Sus. Selamat siang Ibu, silakan duduk Bu di sini Bu. Oke. Baik Sus, di sini saya membawa saudara saya atau keluarga saya yang dalam Sophie. Oh jadi begini ya saudaranya Dea, Mbak Sophie kan ya. Jadi kemarin kan Mbak Dea ini sudah menjalani tes
HIV nih. Dan saya mau menjelaskan dari tes tersebut kepada Mbak Sophie. Memangnya dia kenapa sus? Nah, jadi dari hasil tes ini Mbak Dia ini positif mengidap HIV nih. Jadi karena pada saat Mbak Dia dirawat ini sudah ditemukan beberapa gejala juga, sehingga saya menganjurkan untuk tes. Dan benar, ternyata Mbak Dia mengidap HIV. Kenapa dia bisa HIV sus? Nah, karena kan sebelumnya nih ya Mbak Dia ini kan bekerja sebagai PSK. Tentunya suka berganti-ganti pasangan, sehingga berisiko terkena HIV. Nah, Mbak Sophie, apakah tahu nih penularan HIV itu dari mana dan tanda gejalanya seperti apa? Tidak dok. Nah, jadi HIV ini ya, Mbak Sophie, saya jelaskan bahwa dapat ditularkan melalui hubungan seksual. Mungkin pada saat siapapun juga melakukan hubungan seksual dengan Mbak Dea nih, tidak menggunakan alat kontrasepsi. Nah, saudara tahu bahwa HIV ini juga dapat ditularkan melalui darah, cairan sperma kita, maupun vagina dan ASI. Apakah saya juga harus tes sus? Nah, jadi saya sarankan untuk saudara juga ya Mbak untuk melakukan tes HIV agar dapat dicegah nih. Karena jika memang saudara nanti dari hasil tes positif mengidap HIV juga, saya akan berikan obat ARV juga yang sama dengan obat dari saya berikan ke Mbak Dia nih untuk diminum seumur hidup. Apakah ada pertanyaan lagi Mbak? Sus, saya takut saya dan Dea nantinya akan dikucilkan oleh lingkungan sekitar. Sedangkan saya juga mempunyai suami dan anak sus. Oh iya. Jadi gini ya Mbak Dia dan Mbak Sophie, kalian tidak perlu takut karena HIV ini tidak dapat ditularkan dengan cara berpelukan, berjabat tangan, ataupun orang yang sudah positif HIV itu juga mempunyai komunitas. Jadi tidak akan merasa sendiri. Dan mungkin nanti jika ada yang ingin disampaikan mungkin bisa didiskusikan dari berbagai pengalaman. Apakah ada yang belum jelas Bu? Apakah saya dan keluarga saya yang lain bisa terkena HIV sus? Nah, untuk mengetahui lebih jelasnya nih ya Mbak ya, lebih baik Mbak dan keluarga Mbak melakukan tes HIV juga. Baik sus, saya sekarang sudah mengerti. Saya juga sudah mengerti sus, terima kasih atas penjelasannya. Tapi saya mohon untuk suster merahasiakan masalah ini ya sus. Iya Bu, jadi sudah tugas saya untuk merahasiakan ini ya Bu ya. Baiklah sus, terima kasih atas kerjasamanya. Saya dan saudara saya izin untuk pamit keluar ruangan. Ya, terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya. Ya, sama-sama sus. Semoga cepat sembuh ya Ibu. Iya sus. Baiklah, sekian dan terima kasih video yang sudah saya buat bersama dengan rekan-rekan saya dalam penjelasan tentang konseling dan komunikasi terapeutik kepada pasien HIV atau AIDS. Baiklah, semoga video ini bermanfaat untuk kedepannya. Saya pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi.